Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Zaidan dari kelas S45 Axel dengan NIM 120221335. Dan pada presentasi hari ini, di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya, yaitu penelitian organizational structure di Toyota Motor Corporation. Pada presentasi ini saya tidak hanya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya, namun saya juga ingin menjelaskan tentang latar belakang dan sedikit tentang sejarah serta visi misi dari Toyota. Latar belakang dari penelitian saya kali ini adalah Toyota Global. Toyota Global adalah sebuah perusahaan multinasional yang memiliki pusat produksi dan berasal dari Jepang. Dan Toyota merupakan produsen mobil konsumer terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1937 oleh seorang pebisnis bernama Kiichiro Toyoda. Kiichiro Toyoda pada awalnya mendirikan perusahaan ini dan mendapatkan inspirasi dari ayahnya yang mempunyai sebuah perusahaan mesin tekstil atau mesin jahit. Dan kemudian dari ilmu mesin tersebut dia mencoba untuk membuat mobil untuk kemudian menjadi produsen mobil konsumer. Toyota Global saat ini menjadi perusahaan terbesar dan memiliki tempat khusus pada sejarah otomotif. Selain itu, Toyota juga memiliki budaya organisasi yang kuat yang disebut mereka sebagai Toyota Way. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan mengenai arti atau definisi dari organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dan juga bekerja untuk mencapai tujuan tersebut secara bersamaan melalui pengarahan, pengawasan, dan pengorganisasian sumber daya yang tersedia. Organisasi adalah sebuah ketentuan yang diterapkan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi mengelompokkan tugas dan kegiatan mereka, serta juga menentukan bagaimana komunikasi antar divisi serta kelompok di dalam perusahaan tersebut berjalan. Selanjutnya, di sini terdapat prinsip dan filosofi yang digunakan oleh Toyota Motor untuk mengelola bisnis dan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Mereka menyebut ini dengan nama Toyota Way. The Toyota Way terdiri dari 14 prinsip dasar yang mencakup berbagai aspek manajemen seperti pengembangan karyawan, inovasi, kualitas, efisiensi, dan juga pelayanan pelanggan. Di sebelah kiri sini terdapat sebuah diagram filosofi Toyota Way yang berisi TPS, lalu ada di bawahnya yang memayungi highest quality, lowest cost, shortest lead time, empowered employees, best safety, dan high moral. Kemudian di kiri kanannya ditopang oleh just in time dan juga Jidoka, yang berarti mereka selalu bertekad untuk mengeluarkan produk dengan kualitas tinggi dan juga roll over produk yang cepat, lalu juga dengan kualitas yang bagus dan dibuat oleh karyawan-karyawan yang berkualitas. Oke, selanjutnya berikut adalah sedikit profil perusahaan mengenai Toyota. Toyota merupakan perusahaan otomotif terkemuka yang didirikan pada tahun 1937 oleh Kiichiro Toyoda dan telah berdiri lebih dari 80 tahun. Toyota dikenal dengan produknya yang berkualitas tinggi termasuk mobil, truk, dan SUV. Toyota juga bergerak di bidang kereta api, kapal laut, pesawat terbang, serta bergerak dalam bidang energi terbarukan. Toyota menjadi pelopor dalam inovasi teknologi seperti teknologi hibrida, energi yang terbarukan, dan juga mobil listrik. Toyota juga memiliki lini perusahaan yang bergerak di bidang mobil mewah bernama Lexus. Di sini kita bisa lihat bahwa Toyota bergerak di berbagai bidang dan juga memiliki sektor perusahaan masing-masing untuk divisi dan juga sektor market yang berbeda. Contohnya di sini ada bidang mobil mewah yang berdiri di bawah sektor Lexus, dan juga Toyota memiliki sektor yang berfokus kepada inovasi teknologi untuk energi yang terbarukan. Selanjutnya di sini ada sejarah singkat mengenai Toyota. Pada tahun 1929 sebelum dibuatnya Toyota, pencipta Toyota yaitu Kiichiro Toyoda pergi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari dan mencari inspirasi untuk mengembangkan industri otomotif. Kemudian pada tahun 1935 tercipta mobil A1 yang bisa bertukar komponen dengan sedan Amerika yang saat itu sangat dominan di Jepang. Kemudian pada tahun 1937 Kiichiro Toyoda mendirikan Toyota Motor Company sebagai anak perusahaan Toyota Automatic Loom Works. Setelah kematian Kiichiro Toyoda, perusahaan semakin aktif dalam produksi mobil dan mulai mengekspor ke negara-negara di seluruh dunia. Terakhir, Toyota mulai mengakuisisi perusahaan bus dan truk besar Hino, Nippon Denso, dan juga Daihatsu Motor Company. Pada tahun 1970, Toyota tercatat telah berhasil menjual lebih dari 1 juta kendaraan secara global. Dalam waktu kurang lebih 30 tahun, Toyota berhasil menciptakan sebuah perusahaan
yang unggul dan menciptakan produk dengan berkualitas tinggi. Selanjutnya di sini merupakan gambar yang masih berwarna hitam putih, karena memang Toyota ini saking lamanya dia berdiri, dia bahkan pada zaman kamera masih belum berwarna saja dia sudah memiliki pabrik sebesar ini di pusat Jepang. Bahkan di pinggir-pinggirnya lahannya saja belum terdevelop, namun Toyota sudah memiliki pabrik sebesar ini, menunjukkan bahwa Toyota berhasil mencapai kesuksesan dalam waktu yang sangat singkat. Di sini sejarah Toyota di Indonesia. Ini merupakan salah satu mobil awal dari Toyota, yaitu model EE atau mobil konsumen pertama. Waktu itu sepertinya belum masuk Indonesia, namun ini merupakan salah satu mobil produksi pertama di luar dari mobil operasional yang berbentuk truk. Karena dulu sebetulnya Toyota pertama kali membuat mobil itu untuk keperluan logistik dan juga pemindahan barang. Produsen pertama yang membuat mobil di Indonesia adalah General Motors asal Amerika Serikat. Jadi sebetulnya Toyota merupakan produsen mobil pertama di Indonesia. Namun Toyota bisa mengambil alih posisi tersebut dan menjadi produsen mobil paling terkenal di Indonesia. Setelah KMB pada tahun 1949, situasi ekonomi mulai membaik, tetapi perkembangan industri otomotif masih sedikit terganggu. Dan pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mendirikan agen tunggal pemegang merek sebelum memasarkan mobil di Indonesia. Aturan ini disambut oleh Astra dengan mendirikan PT Toyota Astra Motor atau TAM. Pabrik tersebut kemudian berganti nama jadi Gaya Motor dan sejak itu mulai memproduksi mobil-mobil dari produsen yang menggunakan logo T. Di sini terdapat sedikit visi, misi, dan tujuan Toyota. Visi dari Toyota diambil dari sumber website Toyota Global sendiri, yaitu Toyota bertekad untuk memimpin masa depan dari budaya mobilitas, meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia dengan cara-cara yang aman, dan bertanggung jawab bagi pergerakan serta mobilitas manusia. Melalui komitmen ini, Toyota berkomitmen terhadap kualitas, inovasi tiada henti, dan kehormatan yang tinggi terhadap bumi. Toyota juga berusaha keras untuk melampaui ekspektasi dan dibalas dengan senyuman para pelanggan kami. Kemudian Toyota memiliki misi untuk mengembangkan teknologi yang inovatif dan memberikan produk dan layanan terbaik bagi para pelanggannya di seluruh dunia. Terakhir, Toyota memiliki tujuan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada para pelanggan mereka, serta mempertahankan posisi teratas sebagai produsen mobil terkemuka dan paling banyak di dunia dengan menjaga kepuasan pelanggan dan menciptakan nilai terbaik bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Selanjutnya di sini, karena penelitian saya berhubungan dengan struktur organisasi atau organizational structure, maka di sini ada ringkasan singkat mengenai struktur organisasi simple dari Toyota Motor Corp. Pertama, Toyota Motor Corp dipimpin oleh dewan direksi, yaitu para pembuat keputusan strategis dan mengontrol kegiatan operasional dari perusahaan. Selanjutnya, di bawahnya terdapat dewan komisaris, yaitu pengawas dewan direksi dan memastikan keputusan yang diambil oleh dewan direksi merupakan keputusan yang benar. Selanjutnya, ada beberapa departemen, yaitu bagian divisi-divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan operasional di bidang-bidang tertentu. Selanjutnya, terdapat cabang yang mengelola kegiatan operasional di wilayah tertentu dan bekerja sesuai dengan kebijakan dan arahan yang diberikan oleh Toyota Pusat. Selanjutnya, di bawah cabang tersebut terdapat divisi-divisi lain, yaitu divisi mobil, divisi truk dan bus, peralatan konstruksi, peralatan industri, teknologi informasi, dan juga energi. Di sini kita bisa melihat bahwa Toyota tidak hanya bergerak di bidang otomotif saja, namun Toyota juga bertekad untuk menciptakan energi terbarukan agar tercipta bumi yang lebih hijau. Selanjutnya ada kepemimpinan Toyota. Kiichiro Toyoda sebagai pencipta Toyota. Kiichiro Toyoda merupakan CEO Toyota saat ini, keturunan dari fondator Toyota Eiji Toyoda yang memulai Toyota Motor Corp setelah mengembangkan mesin tenaga diesel pertama di Jepang. Beberapa CEO Toyota yang terkenal termasuk Eiji Toyoda, Taiichi Ohno, Soichiro Toyoda, Hiroshi Okuda, Katsuaki Watanabe, dan sampai sekarang yaitu Akio Toyoda. Jadi sebetulnya Kiichiro Toyoda itu pencipta Toyota Motor Corp pertama, namun dia mendapatkan inspirasi dari fondator Toyota, yaitu Eiji Toyoda atau ayahnya sendiri.
Kemudian di sini terdapat kepemimpinan dari Akio Toyoda. Pada tahun 2009, Akio Toyoda terpilih sebagai Presiden Toyota Motor Corp menggantikan Katsuaki Watanabe yang saat itu sudah dalam masa pensiun. Sebagai CEO, Toyoda telah memimpin Toyota melalui beberapa tantangan. Gaya kepemimpinan Toyoda dikatakan bersifat partisipatif dan fokus pada kerja tim dan kolaborasi. Toyoda terus memimpin perusahaan dengan visi jangka panjang dan filosofi kando atau mencapai kepuasan yang luar biasa. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kepemimpinan Akio Toyoda dalam mencapai prinsip Toyota adalah dengan terciptanya kepuasan pelanggan, juga akan tercipta penjualan yang tinggi dan juga angka-angka penjualan yang bisa dicapai. Di sini dengan adanya kepuasan pelanggan berhubungan juga dengan loyalitas pelanggan, dan kemudian pelanggan-pelanggan tersebut tidak hanya membeli produk Toyota sekali atau 2 kali, tapi akan diwariskan ke anak cucunya kelak nanti, juga pasti akan disarankan untuk membeli produk Toyota karena terciptanya loyalitas pelanggan yang tinggi tersebut. Kemudian di sini kompleksitas struktur organisasi, seperti yang tadi sudah kita lihat, struktur organisasi Toyota memiliki beberapa lapis dan bisa disebut sedikit kompleks. Dari kompleksitas tersebut ada beberapa dampak positif dan juga negatif. Berikut merupakan beberapa dampak negatif yang bisa diberikan oleh kompleksitas struktur organisasi Toyota. Pertama, komunikasi. Dikarenakan adanya banyak tingkatan, mulai dari tadi dewan komisaris, lalu ada dewan direksi, dan kemudian ada cabang dan divisi, dan turun lagi, banyak tingkat otoritas dan jalur komunikasi yang harus dilalui sebelum suatu keputusan dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian fleksibilitas. Dikarenakan adanya banyak tingkatan otoritas yang harus dilalui sebelum suatu keputusan tersebut dibuat, pengambilan keputusan tersebut dapat lambat dan tidak fleksibel atau tidak otonom dari setiap cabang dan divisinya. Kemudian biaya. Karena banyak tingkatan otoritas yang harus diisi oleh karyawan yang berbeda, sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja yang lebih dan biaya untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan. Meskipun demikian, kompleksitas struktur organisasi juga bisa membawa beberapa dampak positif. Contohnya, kompleksitas dan kerumitan struktur organisasi Toyota menciptakan kepemimpinan yang efektif, kultur perusahaan yang kuat, fokus kepada tujuan perusahaan, dan sistem manajemen yang rapih dan juga terintegrasi. Kemudian, dari struktur organisasi Toyota yang telah kita lihat tadi, struktur organisasi tersebut juga memiliki dampak terhadap komunikasi internal antar divisi dan karyawan. Di sini kita bisa lihat bahwa struktur organisasi berpengaruh terhadap jalur komunikasi yang terpusat. Struktur organisasi Toyota yang terpusat pada dewan direksi dan dewan komisaris menyebabkan jalur komunikasi yang terpusat dan tidak terjadinya miskomunikasi antar satu divisi dan divisi lainnya, karena keputusan yang dibuat merupakan keputusan final dari dewan direksi dan dewan komisaris. Lalu di sini, namun komunikasi internal tersebut dapat menjadi hambatan dalam komunikasi antar divisi. Selanjutnya akan tercipta ketergantungan antar divisi karena struktur organisasi Toyota yang terdiri dari beberapa divisi dan terfokus pada bidang tertentu dapat menyebabkan ketergantungan antar divisi. Selanjutnya, berikut merupakan pengelolaan tanggung jawab dalam struktur organisasi Toyota. Toyota mendasari prinsip pengelolaan tanggung jawab dengan beberapa hal yang mencakup penugasan tanggung jawab dengan jelas, penyediaan sumber daya yang diperlukan, penyampaian umpan balik yang tepat waktu, penegasan standar kinerja yang jelas, dan juga penegasan sistem penghargaan dan sanksi. Toyota juga menggunakan sistem produksi JIT atau Just in Time yang telah tadi kita lihat di filosofi Toyota Way, yang melibatkan produksi dan pengiriman bagian dan bahan ke lini produksi hanya pada saat bahan tersebut diperlukan. Jadi dengan cara ini tidak ada bahan atau bagian yang dibuang atau sia-sia. Selanjutnya terdapat terakhir di sini dari struktur organisasi Toyota yang telah ada beberapa langkah untuk mengoptimalkan struktur organisasi perusahaan Toyota. Di antaranya yaitu menentukan tujuan dan strategi perusahaan dengan lebih baik, merencanakan tata letak fisik dan teknologi, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, mereview dan mengoptimalkan struktur organisasi yang sudah ada, dan menyediakan pelatihan serta pengembangan karyawan. Dengan melakukan hal-hal di atas ini, Toyota bisa mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dengan lebih efisien dan juga terstruktur. Mungkin itu saja dari hasil penelitian saya terhadap organizational structure Toyota. Apabila ada kurang atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.